Ya, seperti kita ketahui bersama, Joko Widodo telah dipecat dari PDIP. Lalu apa langkah Joko Widodo setelah dipecat dari PDIP? Dan inilah ulasannya. Lucu deh ngeliat Jokowi dan keluarga tiba-tiba dipecat sama PDIP. Selanjutnya, kemana dong Jokowi akan berlabuh? Menarik banget ya, karena kita tahu sosok Jokowi itu tidak selalu melekat dengan partai. Malah sosok beliau itu kan lebih besar dari partai ya. Contohnya, Surya Paloh pernah bilang Jokowi adalah pemilik Nasdem. Atau Sandi Uno bilang Jokowi pemilik P3. Zulkifli Hasan, Jokowi itu bapaknya PAN. Pokoknya hampir semua partai politik itu bilang kalau Jokowi itu kepalanya. Jadi selanjutnya apa sih langkah catur sang Grandmaster ini? Is it necessary for him to join a party? Mungkin iya, karena memang kekuatan politik itu kan harus dilegalisasikan gitu ya. Jadi satu-satunya so far until now, walaupun ada jalur independen, tapi satu-satunya kekuatan politik terbesar ya kan partai politik. Udah sempat makan-makan sama Prabowo atau sama kode-kodean sama Gerindra, terus sempat juga pakai jas kuning Golkar. Jadi sebenarnya Jokowi akan kemana ya? Kalau ke Gerindra menurut saya agak aneh ya, karena seperti ada dua poros gitu. Ini beresiko juga untuk Gerindra karena akan memecah partai nggak sih? Karena sebelumnya itu kan Prabowo itu sosok sentral yang semua itu berpusat pada beliau. Sedangkan dengan masuknya Jokowi, apakah berpotensi membuat faksi? Kalau ke Golkar sendiri juga kita udah tahu Golkar itu kan banyak drama ya, sering ada munas-munas tandingan lah. Ingat kan dulu kayak ada ketua umum A dan ketua umum versi munas A dan versi B gitu. Terus sekarang juga faksinya banyak, ada kubunya JK, Bakri, dan lain-lain. Jadi ditambah juga dengan kubunya Jokowi dan Balil. Jadi gimana ya untuk masuk Golkar? Atau apakah Projo ini akan dipartaikan? Bisa jadi sih, tapi sebetulnya dengan dia tidak dipartaikan, ada advantage tertentu yang bisa didapat oleh Jokowi gitu. Seperti sebuah organisasi besar yang tidak terikat dengan aturan. Kalau saya jadi Jokowi, kemungkinan sih kayaknya saya akan masuk Golkar, tapi mempertahankan Projo sebagai ormas. Jadi saya punya dua kekuatan. Partai politik yang sudah stabil, ditambah dengan organisasi besar yang tidak terikat dengan kekuatan, dengan peraturan. Dan juga sebetulnya lucu ya, timing pemecatan Jokowi itu dilakukan setelah semua pemilu selesai. Maksudnya kenapa nggak dipecat sebelum pilkada? Atau kenapa nggak dipecat pas pilpres pada saat Hasto Kristianto nangis-nangis gitu? So why now, after everything is over? Menurut saya sih PDIP sendiri juga takut dengan perpecahan ya, karena sepertinya di dalam PDIP sendiri juga banyak pendukung Jokowi. Jadi untuk menghindari perpecahan menjelang pemilihan-pemilihan, mungkin itu alasannya kenapa Jokowi tidak dipecat sebelumnya. So yeah, that's it. What do you think? Jokowi akan kemana setelah ini? Dan apakah Projo akan jadi partai? Share your opinion. Mau diakuin atau tidak, suka atau tidak, memang ilmu politik Jokowi luar biasa. Baru kemarin dipecat, dikeluarkan oleh partainya, langsung makan malam bersama presiden. Emang ngeri. Ada satu lagi yang paling mengerikan. Setelah pemecatan tersebut, Jokowi dimintain pendapat oleh wartawan. Tanggapannya seperti apa? Beliau jawab, ya berarti partai perorangan. Saat dimintain klarifikasi, apa maksud dari partai perorangan tersebut? Jokowi hanya menjawab, ya berarti partai perorangan. Nusuk banget di hati. Selama ini ada yang teriak-teriak, wah ini paling demokrasi, ini paling demokratis. Jokowi hanya menjawab, ya berarti partai perorangan.
Maksudnya apa sih? Jokowi akhirnya buka suara terkait dikeluarkannya dari keanggotaan dari Partai Demokrasi Indonesia yang dibawa pimpinan oleh Megawati Soekarno Putri. Ketika ditanyakan oleh awak media kepada Jokowi, ia mengatakan bahwa berarti partainya itu perorangan. Drama politik Jokowi dan PDIP resmi pecah, teman-teman. Setelah diusung PDIP dari wali kota Solo, gubernur Jakarta, sampai jadi presiden 2 periode, sekarang Pak Jokowi dan keluarganya nggak lagi dianggap bagian dari partai banteng. Ini menarik. Bahkan sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang dengan tegas di konferensi persnya, Pak Jokowi dan keluarga udah nggak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Alasannya karena PDI ini merasa Jokowi punya ambisi kekuasaan yang dianggap nggak sesuai dengan nilai-nilai partai. Ya kalau kita tarik ulur, retaknya hubungan ini kan udah kerasa dari 2023, pas Pak Jokowi kasih restu ke Gibran buat maju jadi cawapres Prabowo. Padahal waktu itu PDI udah fix banget kan dukung Ganjar dan Mahfud MD. Nah dari situ Jokowi nggak lagi hadir dari acara besar PDI, kayak HUT partai sampai Rakernas pun nggak pernah hadir. Lebih parah lagi, PDI mulai belak-belakan kredit Jokowi, dan nggak cuma Jokowi aja teman-teman, tapi ada Bobi Nasution, Budiman Sujatmiko, Effendi Simbolon, sampai Marwara Sirait yang juga cabut dari garis partai buat dukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 kemarin. Nah sampai di mana Hasto bilang ada 27 kader yang bakal dipecat dari PDIP karena 2 kaki alias nggak patuh sama perintah partai. Pemecatan ini rencananya bakal diumumkan pada tanggal 17 Desember mendatang, sehari setelah hasil pilkada, tapi nama-nama lengkapnya masih dirahasiakan. Ini menarik. Nah, tapi ada momen lucu teman-teman, waktu ditanya soal statusnya di PDIP, Pak Jokowi cuma ketawa dengan santai. Dia bilang masih punya KTA-nya kok di Solo. Bahkan dia sempat bercanda loh soal hubungannya dengan FX Rudi, ex-ketua DPC PDIP Solo. Katanya, udah lama besti. Ini menarik, menurut kalian gimana teman-teman? Akankah mereka geser ke partai lain? Share pendapat kalian, drop komen ya. Nasib Jokowi usai dipecat PDIP, Golkar hingga Gerindra siap jadi kendaraan politik baru. Bahkan tadi saya dengar PAN pun siap menerima Pak Jokowi dengan karpet biru. Dan jawaban Pak Jokowi saat ditanya wartawan, ya partainya perorangan berarti. Ya. Dua kata lucu, partai perorangan itu kata anak abah sama anak banteng. Ya Pak, bener Pak, gitu aja Pak jawabnya. Nanti kalau panjang-panjang ya biasa lah Pak, Wabah sama Kebo itu kan suka mencari-cari kesalahan orang. Tapi ini cuman saran saya Pak, Bapak mending ikut Gerindra atau ya udahlah menjadi partai perorangan aja Pak. Jadi biar Bapak Jokowi berdiri di atas kaki sendiri, bukan berdiri di atas kaki kerbau Pak ya. Gimana teman-teman pendapat kalian, Pak Jokowi menjadi partai perorangan? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian. Salam gigis. Apakah setelah Bapak Jokowi dipecat dari PDI Perjuangan lantas Bapak Jokowi kehilangan power? Oh tentu tidak ya. Setelah Bapak Jokowi resmi dipecat dari kader PDI Perjuangan yang diumumkan oleh Hasto, lantas ya beberapa partai besar bahkan Gerindra, Golkar, PAN ya itu langsung memberikan lamaran khusus untuk seorang Jokowi agar bisa masuk di struktur kepartian tersebut. Bahkan Golkar sendiri menawarkan kursi ketua umum untuk seorang Jokowi. Bayangkan, luar biasa nggak tuh? Ya kan, sekelas partai Gerindra pun, Bapak Prabowo pun ya melamar seorang Jokowi juga. Ini terbukti seorang Jokowi itu seorang mantan presiden, tapi masih dicari, masih diinginkan, dan masih diharapkan. Karena memang faktanya seorang Jokowi ini masih memiliki basis pendukung yang sangat besar. Umpamanya Bapak Jokowi pun membuat partai sendiri, itu akan jauh-jauh sangat efektif ya. Karena seorang Jokowi tidak akan sulit mencari pendukung, tidak akan sulit mencari kader-kader di dalamnya ya, hanya diseleksi saja untuk kadernya sendiri, seperti itu. Jadi yang pastinya nantinya PDI Perjuangan akan jauh lebih ketar-ketir. Saya sebagai pendukung Bapak Jokowi akan mengikuti arah beliau.
Sahabat Suara, ada kabar yang mengejutkan lagi nih. Jadi, PDIP resmi memecat Jokowi dan keluarganya dari partai. Nah, menariknya, pengumuman ini baru disampaikan setelah pilkada serentak selesai. Wah, kabar heboh nih. Kenapa Jokowi dipecat ya? Dan kenapa harus setelah pilkada? Iya, jadi Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto, bilang alasannya karena Jokowi dan keluarganya udah gak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang diperjuangin sejak zaman Bung Karno. Dan ini juga strateginya PDIP. Jadi, kalau diumumin sebelum pilkada, ada resiko besar bakal kehilangan suara sahabat, terutama dari pendukungnya Jokowi. Oh, jadi ini soal menjaga suara toh. Tapi bukannya ini terkesan Jokowi dan keluarganya dimanfaatkan ya? Nah, itu juga jadi pertanyaan banyak orang. Apakah pemecatan ini sudah direncanakan sejak lama atau baru diputuskan? Kita belum tahu detailnya. Yang jelas, keputusan ini ngejelasin kalau dunia politik memang penuh pertimbangan ya sahabat. Betul banget sih, strategi politik seperti ini memang selalu ada dua sisi. Cerdas secara politik, tapi bisa mempengaruhi kepercayaan publik juga. Betul. Nah, sekarang giliran kalian sahabat Suara. Apakah langkah PDIP ini bijak atau justru beresiko? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah.